Selamat datang pemirsa, dan selamat menonton di channel kami di Batu Nisan Project. Saya akan menceritakan tentang perang santet. Berikut ceritanya ya guys. Di dalam cerita ini ada seseorang remaja yang kita sebut saja Andi. Andi adalah seorang mahasiswa di suatu universitas di Fakultas Pertanian. Dia berencana ingin melanjutkan ke jenjang S2. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Andi memiliki 3 orang saudara, yaitu Denny yang terpaut 3 tahun lebih tua dari Andi, dan adik-adiknya Mila dan Septi. Ayah Andi bekerja sebagai kontraktor. Kita sebut saja Pak Bakri. Pada saat itu bisa dibilang sukses, sedangkan ibunya sudah meninggal lama ketika Andi berumur 16 tahun. Dikarenakan serangan jantung hari-harinya berjalan lancar, hingga suatu saat Pak Bakri sakit. Waktu itu sore menjelang maghrib, Pak Bakri sedang berada di kamar mandi. Pak Bakri terkenal sebagai orang yang religius, yang namanya mau maghrib ya kan, sudah sewajarnya persiapan mau sholat maghrib juga kan, karena beliau orang Islam. Andi sedang di depan laptop, sedang mengerjakan skripsi atau tugas dari kuliahnya. Tiba-tiba Andi mendengar Mila yang berteriak, Bang ayah, tolong. Mila berteriak. Andi kaget kan? Andi langsung bergegas ke kamar mandi untuk ayahnya itu. Di sampingnya di kamar mandi, Andi melihat ayahnya yang sedang kejang-kejang sambil keluar darah dari hidungnya. Mata melotot sambil berkata, modar kue. Ucap ayahnya sambil melotot. Suatu menit setelah itu Pak Bakri pingsan dan tak sadar diri. Andi bergegas menelpon ambulan agar ayahnya cepat terselamatkan. Ambulan pun datang. Wiu. Akhirnya Pak Bakri yang sudah tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Pak Bakri dibawa ke UGD dan diberi penanganan. 1 jam pun berlalu. Hari pun sudah gelap. Setelah itu menunggu lama, dokter pun keluar dari ruang UGD. Dokter pun berbicara dengan Denny, kakaknya Andi. Dokter bilang, maaf mas, ayah
Anda sudah tidak bisa diselamatkan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin kami. Akhirnya Denny mengurus administrasi untuk membawa jasad ayahnya tersebut. Di samping jendela, Andi masih terpukul dengan keadaan ayahnya itu. Setelah 30 menit di bawah jasadnya, ayahnya ke rumah. Sesampainya di rumah, tetangga-tetangga mereka terkejut dengan keadaan Pak Bakri. Perasaan tidak sakit ya. Umur memang tidak ada yang tahu. Bisik-bisik tetangga mereka. Selang beberapa waktu, datanglah ketua desa itu atau bisa disebut Pak Kiai. Kita sebut saja Mbah Supri. Dia bilang kepada keluarga mendiang Pak Bakri, yang sabar ya. Semoga bapak kalian diterima di sisi Allah. Padahal sebenarnya Mbah Supri sudah tahu bahwa Pak Bakri telah disantet oleh pesaingnya. Tapi Mbah Supri diam saja dan tidak memberi tahu kejadian yang sebenarnya kepada keluarga mendiang Pak Bakri karena demi kebaikan bersama. Selang beberapa tahun, Andi sudah wisuda dan sudah merantau. Andi masih penasaran perihal kematian ayahnya. Tapi tidak diambil pusing oleh Andi. Di perantauan, dia tinggal di kamar bersama 2 orang temannya. Kita sebut saja Randy dan Wahyu. Di suatu saat setelah pulang bekerja, mereka bertiga sedang duduk-duduk di teras kamar. Pas mereka bercerita, mereka bertiga sambil ditemani rokok dan kopi. Wah, mantap. Sebelum meninggal, ayah lo emang celetuk Wahyu sambil menghisap rokok di tangannya. Gua juga kagak tahu kenapa tidak. Tiba-tiba ayah gua meninggal, jawab Andi. Tetapi gue masih penasaran. Andi melanjutkan pembicaraan penasaran kenapa Randy dan Wahyu dengan muka bingung menghadap Andi. Kayaknya bapak gua disantet deh. Andi, gila lo. Emang iya, kata Randy. Beneran. Pasalnya bapak gua tuh tiba-tiba ada aja meninggal dan langsung meninggal, dan meninggalnya menurut gua nggak wajar gitu. Andi, ngaco lu. Randy. Hari pun semakin malam dan mereka pun bergegas masuk ke kamar untuk tidur. Pagi hari mereka berangkat bekerja seperti biasa. Tiba-tiba kring, telepon Andi berbunyi. Ngapain Andi tumben banget nih bocah nelpon, kata Andi di dalam hati. Maklum aja kan, masih jam kerja. Halo, ada apa? Andi, lo nanti ikut gua ya. Randy kemana? Andi, ke Bumi Ayu. Lo besok izin? Ngapain kali gua sama Wahyu juga izin? Randy, otak lo sehat kan? Duitku tinggal di 300.000. Nih buat 1 minggu. Andi, tenang, aman. Andi. Akhirnya waktu pulang kerja tiba, mereka pun bersikap
siap untuk pergi ke bumi Ayu. Berangkatlah mereka sekitar jam 8 dari Brebes menuju bumi Ayu. Mereka bertiga sampai tempat tujuan sekitar jam setengah 3. 11 tempat itu terbukti jalannya sedikit berkelok-kelok dan kanan kiri jalan tuh masih hutan. Kendaraan mereka diparkirkan di persimpangan gang karena jalannya tidak bisa lewat motor. Mereka pun berjalan kaki. Jalan yang mereka lewati adalah jalan setapak dan menanjak. Kemana anak kita, Ren? Ya benar saja loh, kata Wahyu sambil terengah-engah kehabisan nafas. Tenang aja, tinggal ikutin aja gua, aman kok, jawab Randy sambil memenangkan teman-temannya.